Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi dengan masuk ke situ. Keseimbangan Iya, politik agar ada keseimbangan politik. Kalau ya. itu dari luar gitu ya. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di koalisi. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa? Ini betul-betul mengejutkan kita. Kenapa mengejutkannya? Anies diprediksi akan menggantikan Gibran kalau Gibran dimaksulkan. Mahfud MD sendiri yang memberikan kode kerasnya. Kode keras, kawan-kawan. Loh, dari mana saya mendapatkan informasi ini? Dari mana buktinya? Datanya apa? Pasti kawan-kawan ketawa, senyum, atau barangkali gembira seperti saya. Sekarang kan isu memaksulkan Gibran itu kan sangat menggelora. Dan itu kata Mahfud MD tidak mudah, tapi bisa. Sedangkan Presiden Gus Dur aja bisa dilengserkan. Presiden Soeharto aja bisa dilengserkan. Itu menurut Mahfud MD. Dan itu memang faktanya, datanya begitu. Dan jika Gibran dimaksulkan, penggantinya yang paling di atas, yang paling potensial, di samping tokoh-tokoh lain yang disebutkan Mahfud MD, itu adalah Anies Baswedan. Video yang saya kutipkan di sini nanti, ingat, harus hati-hati menilainya. Akan saya terangkan kenapa Mahfud MD mengungkap narasi atau arti di balik narasi dia di belakang itu. Kita harus melihat siapa yang menyampaikan, posisi politiknya di mana. Mahfud MD ini posisi politiknya di mana, dan Prabowo cara memandang politiknya sekarang ini, saat ini bagaimana. Itu yang akan kita olah sehingga Anies muncul menjadi kandidat utama menggantikan Gibran. Perhatikan video ini dulu dan jangan Anda skip supaya tidak salah mengerti, tidak salah paham seperti jongos-jongos dari sana. Dan ingat juga, kalau seorang Mahfud MD, bekas Menko Polhukam, bekas Cawapres, mengungkapkan betul-betul calon-calon pengganti Gibran, berarti sudah ada narasi politik, elit-elit politik tentang siapa yang akan menggantikan Gibran. Dan perhatikan juga, sebenarnya nama Anies tidak perlu disebutkan oleh Mahfud MD kalau tidak ada apa-apanya. Dengan menyembunyikan satu fakta. Di sini, Prabowo yang memilih dua calon, dua calon. Dan DPR akan memilih satu calon untuk pengganti Gibran. Itu narasinya. Sebenarnya sekarang ini siapapun yang diinginkan oleh Prabowo di antara yang dua ini dikasih kode oleh Prabowo. Siapa yang akan dimajukan? Siapa yang akan menggantikan Gibran? Kalau Prabowo kasih kode ke DPR, yang sekarang Koalisi Indonesia Maju itu 80% di DPR, itulah yang akan dipilih oleh DPR. Sesederhana itu politik kita saat ini. Misalnya Anies dengan Puan diajukan oleh Prabowo, tapi Prabowo kasih kode ke parlemen, kasih kode kepada DPR, Anies dipilih, silakan, Anies lah yang dipilih oleh DPR. Oke, kita teruskan. Nah, bisa kita lihat di sini kata-kata atau narasi dari Mahfud MD untuk membangun keseimbangan politik. Prabowo harus memilih Puan Maharani, kan itu yang dikatakannya. Itu kan maksud Mahfud MD, keseimbangan politik. Kalau seandainya Prabowo tak menguasai parlemen, dia butuh PDIP. Oke, sekarang dia tidak butuh PDIP, mengganggu saja kalau ke dalam. Lagi pula, barisan-barisan yang di-endorse oleh Jokowi kemarin itu kebanyakan dari PDIP. Budi Gunawan, bekas kepala BIN, menjadi menangkap Menko Polhukam, sekarang menggantikan Mahfud MD. Itu orang PDIP. Kalau lagi untuk keseimbangan politik, ngapain lagi dipilih dari Koalisi Indonesia Maju? AHY misalnya kan, Koalisi Indonesia Maju sudah dikuasai Prabowo, tidak perlu perimbangan politik lagi dia. Oke, dua-duanya tidak perlu perimbangan politik. PDIP sudah menyembah kepada Prabowo, minta-minta bertemu dengan Prabowo. Kemudian banyak kasus-kasus yang menyangkut ke PDIP, Prabowo terpaksa diam atau pura-pura diam sekarang ini. Kalau di Koalisi Indonesia Maju juga begitu. Ngapain lagi ditundukkan orang yang sudah tunduk? Satu-satunya logika politik yang harus ditundukkan itu adalah barisan anak abah, barisan rakyat sekarang. Kalau anak abah ditundukkan dengan memilih Anies Baswedan menggantikan Gibran oleh Prabowo, Prabowo meroket. Prabowo akan menyatu lagi. Prabowo akan didukung habis-habisan oleh rakyat Indonesia. Karena satu-satunya elemen yang tak mendukung Prabowo saat ini adalah anak abah. Tengok itu, minta mengadili Jokowi itu siapa orang-orangnya? Anak abah. Kemudian masalah ijazah palsu, itu anak abah yang mengganggu pemerintahan Prabowo sekarang itu.
kebanyakan dari anak Abah. Mengganggu dari segi kebenaran, itu maksud saya. Karena dasar permintaan pemaksulan Gibran ini karena kerja-kerja rezim yang lama, kan itu. Kalau PDIP termasuk ke rezim yang lama, rakyat tak percaya. Ngapain pula diangkat Puan Maharani yang bersama dengan rezim yang lama? Kalau untuk keseimbangan politik itu kalau dari segi parlemen, Prabowo tak membutuhkan apa-apa lagi. Koalisi Indonesia Maju sudah besar sama dia. Yang membuat bingung Prabowo ini sekarang kan anak Abah yang terus mencukil-cukil masalah. Ya memang bermasalah rezim yang lama itu, yang dimotori oleh Gibran dan Jokowi. Apa saja masalah kasus korupsi masuk ke Gibran. Apa saja masalah-masalah yang mengguncang dunia ini masuk ke ke Jokowi, ke Gibran, ke Bobi Nasution, ke Tito Karnavian. Satu-satunya logika politik kalau ingin membangun keseimbangan politik itu adalah menggait anak Abah. Menggait anak Abah itu apa caranya? Menjadikan Anies Baswedan menjadi wapres, pengganti Gibran. Sangat sederhana itu. Apa? Anies akan gantikan Gibran jadi wapres? Gibran terancam dimakjulkan. Mahfud MD belak-belakan 4 nama pengganti wapres. Ada AHY, ada Puan, ada Ganjar, dan ada Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada nama Mahfud MD alias nama Bapak sendiri? Kenapa harus menyebut nama orang lain, bukannya Bapak juga salah satu orang yang ngebet bener pengen jadi wakil presiden? Dari mulai pencalonan Jokowi dulu sampai kemarin bersanding dengan Ganjar Pranowo. Jabatan wakil presiden kan yang Bapak mau? Kenapa nama Bapak tidak dimasukkan juga ke daftar nama-nama yang Bapak sebutkan? Ini kan sifatnya masih berandai-andai. Andaikan Gibran berhasil dimakjulkan. Jadi siapapun bebas dong untuk menggantikan. Bukan hanya ke-4 nama yang Bapak sebutkan. Bukannya kalau misalkan hanya 4 nama saja, masyarakat kan jadi curiga. Apakah ada udang di balik bakwan? Pada ngebet amat pengen ngejatuhin Gibran. Saya berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya? Saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu. Bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan. Saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketenteraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya, kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya.